Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi populer buatan negara tetangga kita, Malaysia. Apalagi kalau bukan Upin dan Ipin. Serial yang mulai mengudara pada tahun 2007 ini masih eksis hingga sekarang dan menjadi salah satu animasi terbaik yang pernah ditayangkan di televisi. Nah, kita melihat show ini sebagai serial yang penuh dengan pesan moral hingga kelucuan dari kepolosan anak-anak kampung durian runtuh. Namun, apakah kalian menyadari bahwa ada satu misteri yang tersimpan di baliknya? Universe Upin dan Ipin nampak berbeda dengan apa yang kita pahami. Ada sesuatu di kampung durian runtuh. Siapkan snack kalian, siapkan durian kalian, dan bersiaplah. Jujur, siapa di sini yang masih suka nonton Upin Ipin? Jujur aja ya, karena kita juga masih suka nonton sih sebenarnya. Ya abisnya emang selucu itu nggak sih? Bukan cuma lucu, tapi juga relate sama kita semua. Mungkin karena kebudayaannya hampir mirip dengan kita kali ya, jadi kayak kita gampang jatuh cinta pada serial satu ini. Tapi jujur lagi nih, pas season awal, season 1-an gitu lah ya, kita agak sedikit takut sih sebenarnya karena look kartunya itu agak gloomy gitu. Upin Ipinnya itu masih kayak tuyul gitu gak sih? Bercanda. Nah, sekarang serial ini makin glowing, animasinya juga enak banget dipandang dengan sajian cerita yang menarik. Kadang lucu, kadang sedih, dan kalian inget gak sih episode Upin Ipin yang nemu satu kamar rahasia yang ternyata kamar orang tuanya? Itu bombay banget sih, jujur. So, dengan sajian cerita yang semenarik itu, bukan hanya anak-anak yang bisa mengikuti serial ini, tapi juga orang dewasa sekalipun. Dan kalau udah dewasa, kita jadi mikir beragam kemungkinan lain yang terjadi dalam serial ini. Beragam kemungkinan lain yang kami maksud adalah teori. Gila sih, udah lebih dari 10 tahun mengudara, masa sih nggak ada teori gelapnya? Gak mungkin dong. Disney Pixar aja yang kayak baru rilis teasernya aja itu langsung diserbu dengan beragam teori. Nah, kita coba nih kulik serial Upin Ipin dan menemukan sesuatu di sana. Sebenarnya teori Upin Ipin di luar sana udah banyak banget ya. Mulai dari Upin Ipin yang katanya sebenarnya udah meninggal gara-gara ada kuburan viral di medsos, sampai Kak Ros yang jadi live streamer di media sosial. Untuk yang teori Kak Ros itu sebenarnya believable ya, karena ya emang Kak Ros itu emang pintar gitu. Dia sangat melek teknologi dibanding warga lain di kampung durian runtuh. Tapi dari sekian banyak teori yang ada, tidak ada satupun dari mereka yang membahas kenapa Upin Ipin dan penduduk lainnya tidak mengalami pertumbuhan alias tidak tumbuh besar. Oke, jangan di skip dulu. Kita tahu bahwa teori ini berakar dari viralnya makam Upin Ipin di internet dan memunculkan teori bahwa apa yang kita lihat di TV hanyalah halusinasi Kak Ros dan Opa. Kita sendiri menganggap bahwa teori itu memang mengada-ngada saja karena tidak ada sumber yang pasti atau bukti yang mendukung teori tersebut. Ditambah lagi pihak production house-nya yaitu Lescopac Production juga sudah memberikan statement bahwa teori tersebut tidak benar. Nah, tapi ada satu kemungkinan lain yang bisa menjelaskan kenapa Upin Ipin dan kawan-kawannya ini tidak tumbuh besar dan ini adalah sebuah fenomena aneh yang ada di kampung durian runtuh. Jadi bukan hanya Upin Ipin saja yang tidak tumbuh, tapi penduduk lainnya juga sama. Mereka seakan-akan berhenti atau terjebak di satu usia tertentu dan masalah utamanya ada di hutan kampung durian runtuh itu. What? Percaya atau tidak, universe Upin dan Ipin terjebak dalam sebuah dimensi waktu. Kejadian-kejadian penting. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, terjebak dalam dimensi waktu dalam teori ini artinya warga kampung durian runtuh terjebak dalam usia tertentu sehingga mereka tidak bisa tumbuh atau tidak mengalami fase kehidupan lebih lanjut. Banyak film di luar sana yang mengangkat tema soal waktu dan yang paling mendekati dengan teori dalam serial Upin Ipin ini adalah film In Time tahun 2011. Basically, film tersebut menceritakan tentang kehidupan di masa depan di mana semua manusia akan meninggal di usia 25 tahun. Nah, nyawa mereka adalah waktu. Jadi, waktu di film ini tuh udah jadi kayak mata uang dan bisa dibelikan untuk menambah usia mereka. Semakin punya banyak waktu, berarti ya dia orang kaya gitu karena waktunya banyak. Nah, yang menariknya adalah ketika mencapai usia 25 tahun, orang miskin kan pasti bakal langsung mati. Nah, kalau orang kaya, walaupun dia udah ada 100 tahun, muka, badan, dan yang lainnya tetap berada di usia 25, jadi tidak menua sama sekali.
Penampilan fisik mereka pokoknya berhenti di usia 25 itu. Itu untuk orang yang kaya ya, untuk orang yang masih punya waktu gitu. Nah itu kita kasih tahu sebagai pembanding gitu, biar kalian makin paham sama teori ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita sedikit flashback melihat beberapa episode Upin Ipin yang memiliki kejadian penting seperti Lebaran, Piala Dunia, dan kejadian penting lainnya. Ini dilakukan untuk menunjukkan pada kalian bahwa Upin Ipin dan warga kampung Durian Runtuh ini sebenarnya telah melewati beberapa kejadian penting yang seharusnya membuat mereka tumbuh besar atau menua. Maksudnya kayak kita ngalamin Lebaran kan tiap tahun, pastinya usia kita juga nambah dong. Kalau Lebaran sekarang usia 20, maka Lebaran tahun depan berarti usia kita nambah 1 kan, jadi 21. Paham kan? Nah, kita sekarang coba breakdown beragam kejadian penting yang ada dalam serial Upin Ipin ini. Oke, yang pertama ada puasa dan Lebaran. Hingga saat ini, serial Upin dan Ipin telah memasuki season atau musim ke-17. Dan apakah kalian menyadari bahwa di setiap season selalu ada cerita mengenai puasa dan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran? Well, tim riset kita udah periksa setiap episode dari setiap season, dan emang bener, setiap season tuh pasti ada cerita mengenai puasa dan Lebaran. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah setiap season itu selalu berjarak 1 tahun dari season sebelumnya. Dan menariknya adalah cerita tentang puasa dan Lebaran ini ditayangkan pas puasa dan Lebaran juga di dunia nyata, di dunia kita guys. Kalian tahu apa artinya? Artinya adalah serial Upin Ipin ini bersetting di masa kini, sesuai dengan apa yang terjadi di dunia kita. Jadi bukan masa lalu atau masa depan. Nah, ini yang aneh, usia Upin Ipin itu kan sejak awal kemunculannya disebutkan bahwa mereka itu berusia 5 tahun. Jika Upin Ipin ini setting waktunya mengikuti aturan di dunia kita, harusnya Upin Ipin ini tuh udah berusia 22 tahun gak sih? Iya nggak? Secara kan usia mereka di awal kemunculannya itu kan 5 tahun. Dan sekarang ada 17 season yang ada di dalamnya. Dan setiap season itu ada momen puasa dan Lebaran. Artinya 5 tambah 17 sama dengan 22 tahun. Tapi apa yang kita lihat? Upin Ipin dan kawan-kawannya masih TK aja anjir. Penduduk lainnya kayak Opa atau Dalang dan yang lainnya juga tetap sama. Padahal semua karakter dalam serial ini sudah melewati 17 kali puasa dan Lebaran. Ini sudah membuktikan bahwa mereka kayak emang terjebak dalam satu kondisi waktu tertentu. Momen penting lainnya dapat kita lihat dari hadirnya karakter Susanti. Susanti merupakan satu-satunya karakter Upin Ipin yang berasal dari Indonesia. Diceritakan dia pindah ke kampung Durian Runtuh karena mengikuti orang tuanya yang memiliki urusan bisnis di sana. Susanti pertama kali muncul dalam season 3 volume 8 berjudul Berpuasa dengan Kawan Baru. Kemudian kita mengetahui bahwa Susanti akan pulang ke Indonesia karena urusan bisnis keluarganya telah selesai. Dan kalian tahu, episode viral itu ada di season 16. Jadi munculnya di season 3 dan Susanti akan pulang ke Indonesia di season 16. Berarti udah berapa tahun tuh Susanti ada di kampung Durian Runtuh. Bahkan sampai kerjaan bapaknya aja tuh udah selesai. Dan mereka kayak tetap aja TK anjir. Dari sini kita bisa meyakini bahwa universe Upin Ipin khususnya kampung Durian Runtuh itu memang kayaknya terjebak dalam sebuah dimensi waktu. Oke, sekarang kita lihat bukti-bukti yang mendukung teori ini. Bukti adanya dimensi waktu. Untuk membuktikan hal ini memang agak sulit ya, karena production house-nya sendiri sudah merilis ratusan episode dari Upin Ipin. Selain itu, beberapa episode dalam serial ini selalu menunjukkan cerita yang berdasarkan halusinasi dari Upin Ipin saja. Kalau nggak halu ya ternyata mereka tuh lagi mimpi. Bisa kita lihat saat Upin dan Ipin ada di sebuah kota futuristik dengan beragam robot di dalamnya, atau saat Upin Ipin dan kawan-kawannya menjadi bajak laut hingga terjebak di sebuah pulau terpencil, atau saat Upin Ipin jadi detektif hingga menjadi pemain bola. Dan ternyata itu semua kayak cuma halusinasi atau cuma mimpi aja. Di sini jadi agak tricky ya, karena ya itu beberapa episode dari Upin Ipin ini hanyalah hayalan atau mimpi. Lalu, adakah episode Upin Ipin yang bisa membuktikan teori ini? Ternyata ada guys, dan ini bukan mimpi atau hayalan seperti kebanyakan episode dalam serial SpongeBob. SpongeBob. Ternyata ada guys, dan ini bukan mimpi atau hayalan seperti kebanyakan episode dari Upin Ipin yang lain. Ini benar-benar terjadi dalam universe Upin Ipin.
Biasanya kalau emang ceritanya itu cuma halusinasi atau mimpi, episode tersebut biasanya ya dengan jelas menunjukkan atau menjelaskan pada kita bahwa apa yang terjadi hanyalah mimpi atau halusinasi. Tapi yang satu ini benar-benar tidak ada penjelasan seperti itu yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi benar-benar terjadi dan bukan hayalan dari Upin Ipin. Kita bisa melihat ini dalam film Gang. Film ini merupakan film panjang dari serial Upin dan Ipin yang dirilis pada tahun 2009. Film ini surprisingly cukup menyenangkan untuk diikuti dengan petualangan karakter utama di dalam hutan kampung durian runtuh. Karena film ini dirilis udah lama, jadi kita mau jelasin dulu sedikit cerita dari filmnya ini, dan ini berkaitan dengan alasan kenapa tadi di awal kita sempat bilang bahwa ada sesuatu yang aneh di kampung ini dan tepatnya di hutan kampung durian runtuh ini. Oke, film ini menceritakan tentang sebuah rumor yang ada di kampung durian runtuh tentang adanya hantu durian. Tok Dalang itu merasa bahwa hantu durian itu adalah penyebab dari berkurangnya durian yang ada di sana. Upin Ipin bersama kawan mereka, Raju, tidak sengaja masuk ke dalam hutan di kampung durian runtuh. Mereka tidak sendiri karena ada Kak Ros, Badrul, dan Lim yang kebetulan memang sedang berkunjung ke rumah Tok Dalang. Semakin ke dalam hutan, mereka semakin tersesat hingga akhirnya mereka bertemu dengan Opet. Kau ini apa? Ternyata hantu durian yang suka memakan durian kampung durian runtuh itu adalah si Opet ini guys. Jadi nggak ada hantu, yang ada hanyalah Opet. Hewan yang mirip beruang tapi juga mirip kancil. Mereka tidak tahu itu hewan apa. Dari Opet inilah terungkap sebuah fakta bahwa di kampung durian runtuh ada sebuah sindikat perdagangan hewan ilegal. Yang salah satu korbannya adalah ibunya si Opet ini. Singkat cerita mereka akhirnya bisa membebaskan ibunya Opet dari sindikat perdagangan hewan ilegal itu. Opet dan ibunya akhirnya pulang. Nah, di sini nih, tempat pulang Opet dan ibunya itu agak aneh. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah portal yang somehow memisahkan dua dunia yang berbeda, yaitu universe Upin Ipin dan universe-nya si Opet. Portal itu berada di pedalaman hutan kampung durian runtuh, terpencil dan berada di dalam gua. Seolah-olah tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke dalam portal tersebut. Jangan-jangan portal ini tidak hanya memisahkan universe mereka saja, tapi portal ini adalah bukti adanya anomali dimensi waktu yang menyebabkan warga kampung durian runtuh selalu terjebak dalam satu waktu sehingga menyebabkan usia mereka tidak bertambah dan fisiknya pun tidak bertambah tua. Jadi seolah-olah portal ini jadi pemisah bahwa waktu di kampung durian runtuh itu tidak berjalan, sedangkan waktu di sisi portal yang lain alias universe-nya si Opet itu berjalan. Film ini juga tidak banyak menjelaskan sebenarnya portal ini tuh apa sih, kayak random aja gitu ada di tengah hutan di dalam gua gitu. Bahkan dalam laman Upin Ipin Wiki Fandom, mereka hanya menyebutkan bahwa portal tersebut memisahkan dua dunia. Di sini tertulis, dalam sebuah flashback, Opet dan ibunya tinggal di sebuah dunia lain yang penuh warna-warni. Ketika mengejar serangga seperti kupu-kupu, Opet melewati gerbang ke dunia kita lalu bertemu dengan raksasa tengkorak. Di wiki fandomnya aja dengan jelas bahwa portal itu disebut dengan istilah gerbang yang memisahkan dunia kita. Apakah ini yang menjadi penyebab Upin Ipin dan warga lainnya tidak tumbuh? Portal tersebut adalah pemisah antara dua dunia yang berbeda. Seolah-olah dunia Opet dan ibunya itu adalah universe di mana waktu berjalan dengan semestinya, sedangkan hal itu tidak terjadi di universe Upin dan Ipin. Adanya perbedaan atau anomali dimensi waktu ini juga dikuatkan dengan adegan flashback ini. Coba kalian perhatikan cuplikan filmnya berikut ini. Dalam flashback tersebut, di universe-nya Opet, kita melihat Opet dan ibunya berada di perkebunan warna-warni di siang hari. Kita bisa asumsikan itu siang hari karena masih ada cahaya dan terlihat terang. Kemudian, Opet melihat kupu-kupu hingga membawanya masuk ke dalam portal. Dan apa yang kita lihat? Di balik portal itu sudah malam karena emang terlihat gelap. Kirain karena emang berada di dalam gua ya, tapi pas Opet kejar kupu-kupu itu hingga keluar gua, ternyata langitnya emang udah gelap, udah malam loh. Tadi si Opet yang di kebun sebelum ke portal kan siang gitu, tapi pas dia ngelewatin portal itu udah malam. Ini dengan jelas membuktikan adanya perbedaan waktu di universe Upin Ipin dan universe Opet yang dipisahkan oleh portal tersebut. Fan teoris menganggap bahwa portal tersebut memang seperti gerbang atau pintu, dan universe Upin Ipin terjebak dalam satu waktu yang sama sehingga usia mereka tidak bertambah maupun fisiknya tidak menjadi tua. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Upin Ipin. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah.
Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.